di kebun binatang. Kini, dalam rasa yang bahagia, Wahyu mengamati Rio yang berada dalam pangkuan Safa dan keluarganya. Dan kini Aji mulai berbicara kepada Wahyu, "Mas, sekarang kamu sudah mengetahuinya siapa itu Rio. Terus apa yang akan kamu lakukan?" ucap Aji. "Entahlah Ji, untuk saat ini saya bahagia. Nanti saya akan diskusikan bersama orang tua saya terlebih dahulu. Nanti malam saya harus balik ke Jakarta Ji. Ingin rasanya saya menyampaikan kepada orang tua saya," ucap Wahyu. "Terus kira-kira bagaimana kalau reaksi orang tua Mas Wahyu tidak setuju atau menentangnya?" ucap Aji. "Apapun reaksi orang tua saya, yang penting mereka harus tahu dulu kalau saya ini sudah mempunyai seorang putra Ji," ucap Wahyu. "Ya sudahlah Mas, apapun nantinya keputusanmu saya tetap mendukung Mas, dan mendoakan yang terbaik buat kamu Mas. Oh iya, si Juna ke toilet kok lama ya?" ucap Aji. "Coba kamu susul ke toilet Ji, saya akan merekam Rio dan Safa untuk obat kangen tentunya saat saya ada di Jakarta nanti," ucap Wahyu. "Oke deh Mas, kalau begitu." Ya, kini Aji menuju ke kamar mandi meninggalkan Wahyu di toilet kebun binatang. Juna yang ada di kamar mandi nomor 2 kini sedang BAB. Namun, tiba-tiba mendengar suara langkah 2 orang laki-laki dewasa yang kini masuk ke kamar mandi nomor 1. Setelah menutup pintu kamar mandi nomor 1 dengan sedikit keras, pluk, lalu terdengar suara pintu itu dikunci. Ceklek, mulai terdengar aneh. Suara seperti tidak jelas, kayak orang ciuman. Kini Juna mulai mendengarkan dengan konsentrasi dan seksama, dan mulai terdengar suara desahan yang nyaring. Pikiran Juna kini mulai kacau. Lalu segera dia membuka keran yang kini mengalir air ke dalam ember besar. Lalu Juna mulai mengambil air dengan gayung dan membersihkan diri. Lalu pergi meninggalkan kamar mandi. Namun di pintu masuk itu berpapasan dengan Aji. "Loh, kamu kok lama sih Jun?" ucap Aji. "Iya, tadi perutku sakit," ucap Juna. "Ditambah lagi tuh, di kamar mandi nomor 1 ada suara desahan cowok dengan cowok," ucap Juna. "Oh ya? Wah seru tuh," ucap Aji. "Sudah ah, ntar kamu pengen lagi," ucap Juna. "Ya iyalah, masa enggak? Kan ada kamu Jun," ucap Aji. "Ntar aja, kalau di rumah ya. Sekarang kita makan yuk. Laper nih," ucap Juna. "Oke deh, kalau begitu yuk," ucap Aji. Kini Juna dan Aji mulai pergi meninggalkan toilet. "Oh iya Mas, gimana hasil pengamatan Mas Wahyu?" ucap Juna. "Wah ternyata benar Jun, kalau adik kecil itu Rio adalah anaknya Safa, dan berarti itu anaknya Mas Wahyu. Dan mukanya Rio itu mirip banget dengan Mas Wahyu," ucap Aji. "Oh iya? Wah aku penasaran, pengen lihatnya Mas," ucap Juna. "Ya ntar kamu lihat sendiri deh," ucap Aji. Itu Mas Wahyu," ucap Aji. "Mas, lagi ngerekam siapa?" ucap Juna. "Ini lagi ngerekam Safa dan Dek Rio," ucap Wahyu. "Oh iya Mas, itu yang namanya Dek Rio. Wah bener Mas, mukanya mirip kamu Mas," ucap Juna. "Ya iyalah, orang Mas Wahyu yang menanam benihnya, makanya mirip Mas Wahyu, hehehe," ucap Aji. "Hehehe, iya ya, bener kamu Mas," ucap Juna. "Hehehe, sudah nih rekamnya. Kok kayaknya aku lapar ya?" ucap Wahyu. "Iya Mas, aku juga lapar," ucap Juna. "Ya sudah yuk, kita keluar nyari rumah atau warung makan dulu," ucap Wahyu. "Boleh Mas, itu ada kios buah, beli parcel buah dulu ya, buat jenguk ibu," ucap Juna. "Baiklah,
kita beli 2 parcel ya, ucap Aji. Setelah mereka membeli 2 parcel buah, lalu mereka pergi ke warung makan untuk makan siang. Sementara Safa dan keluarganya yang selesai makan, kini mulai merapikan peralatan makan dan mulai melipat tikar, lalu melanjutkan untuk jalan-jalan, melihat-lihat binatang yang ada di kebun binatang, sambil sesekali foto bersama. Tak terasa perjalanan muter. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, lonceng notifikasinya, dan like-nya ya. Terima kasih. Muter kebun binatang sudah dilaluinya, dan kini sampai pada pintu keluar dan menuju untuk ke parkiran mobil. Namun dari dalam rumah makan, Wahyu melihat kalau Rio digendong Pak Anjar. Safa sedang membawa tas berisikan peralatan makanan, Bu Anjar membawa tas, dan Bu Warni membawa tikar dan plastik kresek hitam besar. Dan Wahyu mengambil 1 parcel buah, lalu lari keluar menghampiri Safa. "Saf, maaf, ini ada buah buat kamu sebagai hadiah ulang tahun bulan lalu. Maaf, baru sempat." Adik kecil, cakepnya, ucap Wahyu sambil mencubit dengan lembut pipi Rio. Safa yang kaget dan bengong hanya diam terpaku sambil menerima parcel tersebut. Om, Tante, saya teman kuliahnya Safa, ucap Wahyu. "Oh iya, terima kasih banyak Mas," ucap Pak Anjar. "Iya Mas, repot-repot Mas," ucap Bu Anjar. "Ya sudah, kalau gitu saya pamit dulu, permisi," ucap Wahyu. "Ya hati-hati ya Mas, makasih banyak lu," ucap Bu Anjar. Ya, kini Wahyu kembali masuk ke warung makan, sementara keluarga Safa sudah masuk mobil. Namun Safa hanya berdiri dan mematung melihat Wahyu. "Saf, ayo masuk mobil Saf," ucap Bu Anjar. "Oh iya mah," ucap Safa, dan akhirnya Safa pun masuk mobil. Bruk, dan mobil itu kini jalan meninggalkan kebun binatang. Safa yang kini duduk di depan di samping Pak Anjar yang mengemudi mobilnya hanya melamun. "Wahyu yang 6 tahun lalu aku tinggalkan kini menemuiku. Dari mana dia tahu kalau aku ada di kebun binatang? Terus apa maksud ia memberikan parcel buah kepadaku?" gumam Safa. Saf, kamu kok ngelamun? Minta tolong dong ambilkan buah pisang. Ini Rio merengek, nangis, minta pisang di parcel buah itu, ucap Bu Anjar. "Oh iya mah, sebentar. Ini sayang, pisangnya." "Kamu pengen pisang ya?" ucap Safa. "Saf, temanmu tadi siapa namanya yang ngasih parcel buah?" ucap Pak Anjar. "Oh, itu Wahyu Pak," ucap Safa. "Wahyu? Mah, kamu tadi merhatiin temennya Safa nggak?" ucap Pak Anjar. "Merhatiin apa emangnya Pak?" ucap Bu Anjar. "Ya merhatiin Wahyu. Kok pas lagi megang pipinya Rio, kok aku melihat mereka mirip ya?" ucap Pak Anjar. "Masa sih ya?" ucap Bu Anjar. "Iya, matanya itu loh, hidungnya, bibirnya juga," ucap Pak Anjar. Dek, seketika Safa kaget dengan ucapan Pak Anjar. Bu Warni juga kaget mendengar ucapan Pak Anjar. Namun Bu Warni hanya diam 1000 bahasa. "Ah, enggak lah, ya, itu hanya perasaan ayah aja kali," ucap Safa. "Saf, coba kamu jujur sama kami. Saf, apakah Wahyu itu ayah biologisnya Rio, Saf?" ucap Pak Anjar. Dek, Safa kaget. Entahlah ya, Safa nggak tahu," ucap Safa. "Nggak tahu gimana sih, Saf?" ucap Bu Anjar. "Ya, Safa bingung aja mah," ucap Safa. "Gini aja deh, Saf, kamu hubungi tuh si Wahyu untuk datang ke rumah kita. Tanyakan langsung pada dia.
Bila perlu nanti tes DNA sebagai bukti, ucap Anjar. Tapi ya, ucap Safa, gak ada tapi-tapi. Bagaimanapun, kamu harus mikirin ke depan nasib Rio, Saf, ucap Anjar. Baiklah ya, ucap Safa. Kini Safa mengambil HP dari dalam tasnya, lalu mencari nomor Wahyu, lalu menelpon Wahyu untuk datang ke rumah Safa. Next, lanjut part berikutnya ya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, tombol lonceng notifikasinya, dan like-nya ya. Terima kasih.